Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya, Septo Mulyono. Kali ini kita akan membahas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1. Masih di bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kali ini kita akan bahas tentang proses perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila ya diawali pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin adalah tokoh pertama kali mendapat kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam hal ini Muhammad Yamin mengemukakan ada 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia terdiri sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan sosial. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsung sidang terakhir BPUPKI. Pada kesempatan itu, Insinyur Soekarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 ini terdiri dari yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subardjo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang pertama yang tertulis dalam Piagam Jakarta tadi ya. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pada tanggal 18 Agustus dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo
Kiai Haji Wahib Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tadi ceritanya ya. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu proses perumusan Pancasila untuk tugas PPKN kelas 7 ya. Tulislah materi dari video ini, kerjakan di buku tulis PKN. Tulis nama, kelas, dan mata pelajaran, foto jawaban, dan kirim ke Bapak ya. Baik, itu saja dari Bapak. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.